Selamat datang teman-teman yang baru join. Ini baru banget mulai. Hari ini kita akan belajar hal yang seru ya guys ya. Boleh di like, di share dulu biar rame ya. Habis itu kita bisa mulai. Biar nggak ketinggalan juga bisa follow dulu atau subscribe. Selamat datang. Ini apa live-nya ini kita belajar react ya. Kita belajar bikin web bersama. Ngantuknya. Gua kasih potongan kode kali ya biar kelihatan lebih nerd. Lebih keren. Tapi muka gua nggak ada. Bentar ya. Gua ngapain? Oh. Nih muka gua tak pindahin dulu ke sini. Nah. Selamat datang teman-teman yang baru join. Boleh di like, boleh di share dulu. Nanti kita mulai ngodingnya. Ngoding bareng ya guys. Live hari ini belajar apa bang? Kita manggil API kripto. Nah. Kalau biasanya orang bahas beli apa kripto, kita bikin webnya ya. Kita bikin web supaya orang bisa akses informasi-informasi. Begindang. Selamat datang teman-teman yang baru join. Ini baru banget mulai ya. Masih sepi. Kalau boleh di share, di like. Thank you banget yang sudah share, sudah like, sudah follow. Udah Ike pakai Ridas gak bang? Enggak, belum. Rujak Buah Indonesia. Wah, gue di follow Rujak Buah Indonesia. Apakah dia akan kirim gue rujak? Ki, halo bang. Halo juga Ki. It's me, pakai react bang. Yoi broda. Ini pakai react ya guys ya. Kalau boleh, kalau tidak bikin repot teman-teman, boleh di like, boleh di share ya, biar rame dulu di awal ya. Makin rame, makin semangat tentunya ya saya live ya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, semoga baik semuanya ya. CSS-nya pakai apa? Vanilla. Vanilla CSS. Daike, bang, tutor Redux Toolkit. Boleh, kalau Redux lama, males. Melvin, ini C++, bukan ini JavaScript. KT Store, gua ngeliat tulisan kecil-kecil gitu udah pusing duluan. Nah, biar nggak pusing gua gede ini tulisannya. Gede kan nah. Lu nggak pusing kan jadinya? Tadi kan kecil pusingnya. Libra, kenapa nggak pakai Tailwind bang? Nggak pakai Tailwind karena mau jelasin yang vanilla dulu ya. Yang basicnya dulu. Nanti baru. Fajri Arafat, apa aja yang dipelajarin bang kalau untuk jadi software engineer ya? Ini ngoding front end,
Kayak software engineer juga ada back end ya. Jadi ya belajar bahasa pemrograman sebenarnya. Melvin, gue matkul Java NetBeans saja udah pusing. JavaScript lebih tidak pusing. Kalau kita bahas soal pusing nggak pusing ya. JavaScript tuh lebih apa tuh? Lebih simpel lah gitu. Nah, udah berapa lama jadi programmer bang? Kurang lebih 3 tahun. Iqbal biasa aja, ini skrip untuk apa bang? Kita bikin ini nih. Toko Paruli kemarin. Nanti kita akan bikin website kripto ya. Daiki lebih ke native apa framework bang? Apanya nih? CSS-nya native. Ki lebih simple tapi errornya bisa kemana-mana. Oh. Libra pernah kerja jadi programmer dengan gaji paling besar berapa bang? Gaji nggak boleh di-spill ya guys ya. Yang pasti ya cukup lah. Goleng nggak pusing mah jalur belajar cepet. Goleng nggak pusing mah jalur belajar cepet ha. Kalau ingin jadi software engineering kudu bisa full stack developer bang. Nggak perlu. Izin follow bang. Boleh banget Melvin. Kalau boleh di like sama di share ya. Biar rame nih, sudah 50 orang. Thank you banget semuanya yang udah join ya. Jangan cabut dulu ya, kita belum mulai sama segini ya guys ya. Nggak harus full stack kok guys. Bisa kok nggak full stack. Tapi kalau mau full stack, biasa tuh kadang ada kecenderungan kayak gue lebih suka ini nih. Nah kalau kayak gue lebih suka front end kalau full stack. Vue.js, bagus gak bang? Bagus. Karena bang kuliah informatika biasanya pakai laptop harga berapa? Wah kalau harga tergantung budget masing-masing ya guys. Tapi kalau bikin web sih laptop 5 sampai 7 juta mah aman lah ya harusnya. Arkan Hardian R. Bang untuk pemula mending pakai Bootstrap atau Tailwind. Untuk pemula gua saranin pakai Vanilla CSS nih, gua tunjukin nih CSS-nya. Oh, Vanilla CSS. Kenapa gua nggak menyarankan pakai framework gitu? Karena kalau pakai framework tapi nggak ngerti isinya tuh jadi malah petaka guys ya. Ya jadi pusing pala Barbie. Bang, apa nih? Sudah benar tapi masih error, Bang. Bagaimana Ariandi? Nah, berarti ada error Ariandi. Apakah itu? Muka lu berpotensi, halo. Akhirnya kamu datang. Libra, coba jelasin handle submit, Bang. Boleh, nanti pas sudah mulai agak rame, kita mulai sesinya ya. Karena ini masih 60 orang. Kita hit 100 gas. Bang, gaji FE 2 tahun yang pindah ke Jakarta kira-kira di kisaran berapa, Bang? Gue kurang tahu kisaran yang sekarang ya. Kalau dulu sih, kalau 2 tahun sih, ya mungkin 8 sampai 10 kali. Prat, salam semester 2 SI, masuk ke website, mantap sekali. Muka lu berpotensi ikut GDS beasiswa coding, worth it gak? GDS tuh kayak pernah denger ya gue. Ya selama itu coding, beasiswa coding sih worth it aja kan beasiswa ya. Daike, kalau ngelamar kerja biasanya native masih ditanya nggak? Soalnya hanya bisa CRUD di native. Ini native apa ya maksudnya Daike? React Native, maksudnya native mobile apps atau apa gitu. Akagami bang, buat handle form enak Usted atau use reducer bang? Tergantung kebutuhan, kalau formnya sederhana saya masih pakai Usted. Gue lagi meriang bang, pengen istirahat buru jelasin Libra. Aduh mohon maaf Libra, saya juga harus tunggu yang lain dulu ya. Biar rame ya. Brumbu, baru dak, weh. Bentar nih, siapa nih? Tapi cepat sembuh ya tadi ya, siapa tuh? Libra cepat sembuh ya. Arkan, fungsi meta charset UTF-8 di HTML apa bang? Itu kayaknya untuk encoding ya. Untuk detailnya gua kurang tahu, belum cari tahu. Brumbum, bang ngajarin tentang komponen sama Usted React.js bang. Baru memulai nih pakai bahasa mudah ya bang. Boleh, ini nanti gua tunjukin ke Anda. Anda perlu hanya siapkan PS Code ya. Jevon, halo bang. Wah, penonton setia, selamat datang. King Kong, Bang pernah ngeprogram embed system? Belum. Pram 70, halo bang, ini lagi buat apa? Kita mau bikin website kripto. WEBSSA, kripto ya. Kita bikin website kripto make service orang lain. Reva bang, kalau PHP-V-nya versi 8.1 kesangkan database itu. Lah, itu tinggal di-upgrade aja gak sih? Lah, bikin apa ini? Kita bikin apa? Kita bikin website judul. Salah, kita bikin website apa tadi? Kriptoan. Bang, bahas apa nih? Kita bikin website kripto make React.js. Bedanya apa bang? Usted sama use reducer di real case-nya aneh. Coba masih belum mudeng. Usted itu kan state ya. Use reducer tuh setahu gua, itu tuh kayak pergabungan dari ini,
supaya komponen-komponen itu bisa mengakses state-nya gitu. Setahu gue tuh namanya use reducer. Gue googling dulu ya daripada gue bacot salah. Very similar to komponen. Use reducer ini mirip sekali seperti use state katanya. Cuman bedanya kalau use reducer itu tuh ada dua, state sama dispatch. Jadi kayak kumpulan-kumpulan state tuh pakai use reducer. Nah nanti use reducernya itu akan dipakai di berbagai komponen tanpa harus kirim dalam bentuk props. Nah itu penjelasan sederhananya ya. Aduh, yang nanya soal punah-punah IT itu sudahlah guys. Kalau memang punah ya sudah. Muka lu jedak-jeduk. Iya nih, karena gua make apa tuh filter, nggak bisa gue matiin filter, gue kampung banget nggak bisa. Zevon kemarin ketinggalan yang online store, tenang nanti tak kasih linknya di akhir ya untuk videonya. Tapi kalau bisa nonton dulu live-nya biar rame guys ya. Boleh di share, boleh di like. Gue minta tolong nih satu orang satu share aja dulu ya, kita ramaikan ya. Kita ramaikan ya guys ya. Nah, di spam aja guys kayak ini nih. Viraser anjay. GG bang, minimal ajarin gue. Nih gue ajarin nih, tenang. Oh di record nih bang, bisa di record. Biar bisa nonton ulang-ulang. Tapi kalau misalnya semua orang jadi nonton recordan gue, ngapain gue live ya? Ayo guys, boleh di spam kayak gini guys. Ajarin hack Facebook bang. Adi, mana bisa gue hack Facebook. Boleh di like, boleh di share dulu guys. Ya, biar makin rame. 2 menit lagi kita mulai. Aduh. Fight, bang izin belajar ya sama abang, semoga bisa. Wah boleh banget. Kita belajar bareng. Ini tutorial apa bang? Zuyan. Ini tutorial bikin web blockchain. Crypto. Ya. Ki, mending dalamin JS-nya biar nggak bulak-balik kalau kebingungan. JSON bang. Bukan JSON ini, JSON script. Hai. Framework JS yang bagus, Next.js untuk frontend. Bang, Megatron ajarin cara buat web Traveloka bang. Panjang itu ceritanya Megatron. Pakai JSON script bisa gua kayaknya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tertawa dengan JSON script bisa cari di Google ya, JSON script. Cuma gua nggak ngerti deh itu maksudnya JSON-nya bisa punya fungsionalitas gitu. Bukannya JSON nggak bisa ada fungsionalitas ya. Next or Nest, beda ya. Nest itu kan back end ya, Next itu front end ya. Jadi nggak bisa or itu, Next and Nest. Kok mirip di Replit bang? Replit apa ya? OnlyCopsu ya? Oreo terbang, aku denger ngakak banget sumpah. Nah ini, Jai bang telah 1 minggu bang. Waduh, tidak apa-apa Jai. Gabung dulu aja. Dan kalau boleh, itu di-share, ditekan tombol share ya sama like-nya ya guys ya. Biar rame ya, biar rame. Lagi fokus kerja project, mantap sekali. Ini nih website kita guys ya yang kemarin, tapi kita akan ubah tampilan ini, data-data ini dengan apa? Crypto ya, cryptocurrency ya, crypto. Jadi kita bisa nampilin data crypto. Apakah real time? Belum tahu ya, ini karena API-nya gua lihat sih REST API biasa ya. Tidak bisa mungkin real time. Tapi kalau gue lihat nih nggak ada gambar ya. Padahal gue pengen nampilin gambar. Ini apa sih? Oh ini nggak ada gambar nih. Nanti kita akan pakai card yang tidak ada gambar. Ya. Thank you banget teman-teman yang sudah join ya. Mau kita mulai saja. Kalau boleh sebelum mulai ditekan dulu ya share-nya ya guys ya. Like-nya ya. Kalau mau pakai Axios kah atau Fetch biasa? Fetch biasa. Bang buat website Hayang Jajan. Hayang Jajan maksudnya apa? Hayang Jajan. Bentar ya guys. Gua akan pindah dulu ke halaman sebelah. Oke, bisa kita mulai? Sudah bisa mulai? Udah di-tap-tapin bang. Thank you Zevon. Boleh di-tap share-nya juga. Di-tap share-nya. Wah, terima kasih yang sudah nge-spam. Thank you yang sudah nge-spam share. Kita ramaikan hari ini ya. Kemarin kita bisa 100 orang, guys. Keren. Karena kalian semua luar biasa.
Nah, ini bisa Discord mantep, mantap bet, Mang, ramah-ramah. Yoi. Kalau mau join Discord, boleh join Discord ya. Apapun pertanyaannya kita diskusikan. Bang, pernah dapat project bikin fitur pembayaran plus cetak struknya nggak, Bang? Kalau pernah pakai apa ya? Saya pakai Mitrans atau Zenit. Tergantung sih, itu tergantung bisnis ya. Karena kayak Mitrans tuh kadang fee-nya lebih mahal deh. Cuma nggak tahu. Nah, kalau ngecetak struknya tergantung dari backend ya, pakai library untuk ngeprintnya ya. Si Anfaida, Bang, di sana pakai service mesh nggak? Linkerd or Istio? Service mesh? Kayaknya gue nggak terlalu tahu deh arsitektur belakangnya. Jadi gue tidak bisa banyak bertanya. Oke. Oke. Kita mulai aja atau gimana nih, guys? Kawan gue Devin bisa semua bahasa, cuy. Ah, itu kawan lo. Oke, kita gas. Kita mulai. Bentar. Sebelum mulai, ini 40 orang masih ya. Kalau boleh di-share, di-like dulu ya. Gue mah simple ya. Gak usah kasih gift. Rame aja gue suka. Gue siapin dulu ya, guys. Sambil ngobrol-ngobrol, boleh. Wah, terima kasih yang sudah kasih ya. Kok hari ini kurang rame ya? Kenapa ya? Padahal seru loh pembahasan. Let's go. Dah, let's go aja ya. Daripada kita galau. Sebentar. Bang, dicariin Devin. Wah, gue pukul deh. Hari ini temanya apa, Bang? Dah telah banget. Hari ini kita pakai React ya. Kita pakai React untuk bikin website cryptocurrency. Oke? Siap. Langsung kita mulai. Jadi teman-teman, selamat malam. Kita akan mencoba memanggil servis orang lain ya. Kita akan mengambil servisnya ini nih, CoinCap. Nah, gue nggak tahu sebenarnya CoinCap ini apa, cuman setahu gue CoinCap ini adalah salah satu penyedia data cryptocurrency yang cukup gede ya. Nah, ini Reliable Cryptocurrency Prices and Market. Jadi seharusnya API ini kita tuh, apa ya, kayak kita tuh, ngomong apa sih gue? Jadi data-datanya reliable lah, maksudnya berarti API ini punya datanya tuh yang mantap ya, yang bisa kita pakai. Gitu ya. Oke, nah caranya seperti apa ya? Caranya gimana? Teman-teman sebenarnya kalau public API itu mereka tuh punya dokumentasi sendiri. Nah, kita tinggal baca aja. Nah, kita bacanya kayak gini guys. Ada status code dan error respon. Jadi bagi teman-teman yang mungkin awam banget di dunia IT atau web development, jadi setiap kita manggil tanda kutip punya orang, service orang, itu tuh mereka tuh akan selalu memberikan response code. Nah, response code ini nih, namanya tuh response code HTTP. Response code HTTP itu banyak guys, tapi sebenarnya berpattern. Kalau teman-teman lihat, ada 100 sampai 199, 200 sampai 9 bla bla bla. Nah, yang biasanya yang paling gue suka itu kalau bisa dapat 200. Nah, 200 itu artinya oke. Kalau teman-teman tahu jokesnya anak IT 404, not found, tidak ditemukan. Nah, kalau sudah masuk ke ranah 500, nah itu biasa kita tanyain ke backend. Kenapa server lu sampai ngebalikin gue kode 500 error? Ngerti ya gitu ya? Free itu ya free. Oh ya, sorry. Saya kasih tahu dulu. Ini free tapi ada limitasi ya. Dan gua nggak pakai API key untuk
untuk sekarang ya. Maksudnya gue belum daftar, gue juga belum siapin lah gitu. Tapi gue maunya yang free tier aja, yang no API key. Oke. Kalau udah, mana ya? Nah ini kan data-datanya nih, ya. Ini data-data API-nya. Jadi gue coba hit langsung dari browser, return-nya adalah JSON ya, tapi bukan JSON script ya. Bagi teman-teman yang nggak ketawa soal JSON script, intinya adalah JSON itu sebenarnya tuh kumpulan data kayak gini guys. Nah, mungkin gua yang katro atau gua yang tidak ngerti teknologi, mungkin di luar sana sudah ada. Cuman setahu gue, JSON itu tuh ngirim data. Gimana caranya JSON script itu dihack gitu. JSON script buat ngehack. Oh, jadi JSON script yang ngehack KPU-nya. Oh, tetap nggak tahu lah gue. Tapi intinya banyak lah beredar di sana. Tapi ini adalah JSON bagi teman-teman yang nggak tahu ini JSON ya. Data JSON. Jadi data JSON itu adalah data kiriman dari server yang biasa umumnya kita pakai untuk kita gunakan di front end. Gitu guys. Nah ini data-data yang sudah ada. Nah cara implementasinya gimana? Gitu ya. Pasti pertanyaannya gitu dong. Gimana caranya kita memanggil data dan ditampilin di website kita? Gitu. Cara pertama adalah kita ganti dulu. Sekarang bukan toko Paruli. Toko kripto. Jangan dong. Itu kan punya orang ya. Ini jadi Cryptoly ya. Karena ada nama kripto dan Ruli jadi Cryptoly ya. Nah, kodingan-kodingan ini gua buang dulu ya. Nanti kita pakai nanti lagi ya. Bentar ya. Gua matikan dulu ya guys ya. Di sini. Oke. Bang, kok nggak ada lu-nya? Iya, jadi gue tuh harus pindah-pindah dulu. Oke, sekarang fokus ngoding ya. Nah, kayak gini. Jadi, intinya gue tuh nggak dapet stream key. Jadi nggak bisa live share screen kayak normalnya live tiktokers yang asik gitu. Nah, itulah gue sedang mencoba berusaha, tapi memang nggak direspon karena saya kreator kecil ya. Tapi semoga tidak mengganggu klien. Kenapa nggak edit project baru aja, Bang? Ini menuhin laptop storage gue ya, karena harus install Node Modules, itu alasannya. Pakai TikTok Studio, saya pakai Mac OS, nggak punya Windows 10. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah keluar nih, Cryptoly. Crypto, Ruli. Habis itu kita hapus saja ya. Kenapa gue hapus? Ini sekalian kita latihan ya guys ya. Ini kita hapus dulu nih, handle HP-nya ya. Kita hapus ya. Nah, ini kita juga hapus ini data di dalam sini ya. Nah, kita ganti jadi currency apa ya namanya tuh kripto kali ya, Cryptolist kali ya. Nah namanya ini bebas ya guys, tapi kalau bisa kalau gua sih selalu memberikan nama yang meaningful ya. Meaningful apa artinya? Memberi kesan dan arti. Oke. Aduh banyak ngomong. Nah sekarang kita akan mulai. Pertama-tama gua akan bikin button di sini. Buttonnya adalah ambil data. Di button ini, gue akan bikin sebuah function untuk memanggil data. Kayak gini ya. Tapi gue konsolok dulu. Ingat teman-teman, jangan berasumsi langsung kerjain jalan gas bla 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 ya. Kita konsolok dulu. Aduh bang, lama bang, gue sudah ngerti. Itu urusan kalian ya. Kalau gue bilang konsolok dulu biar nggak pusing. Waduh. Bagi teman-teman ini semuanya kita tidak pakai library dulu ya. Bukannya saya anti library, saya suka sekali pakai library atau codingan orang. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman cara yang cara yang bikin sendiri. Karena ini fakta ya, mungkin bagi teman-teman yang jago di sini dan mungkin yang mau jago, ada beberapa project yang kita tuh nggak boleh install library. Gua pernah, itu kayak sebuah perusahaan yang memang kekuatan security-nya tinggi ya, atau ada beberapa hal yang memang tidak sesuai compliance atau aturan. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau ada tanya, bang kenapa nggak pakai ini? Entar itu ya. Nanti itu. Kalau sudah gua live-nya sering dan gua sudah banyak lah, ya intinya gitu lah. Kita coba klik ambil data masuk ya. Berarti apa everybody? Berarti jalan. Oke? Berarti udah jalan.
si fungsi handle fetch-nya. Jadi ini sudah ke connect ya, berarti fungsi handle fetch ini sudah ke connect ke button. Jadi pada saat button diklik, dia akan menjalankan handle fetch gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memanggil data. Memanggil datanya cak mano kan ya, kalau kata orang Palembang itu ya. Kita coba cari fetch MDN. Fetch ini adalah sebuah API yang sebuah interface apa ya? Sebuah API yang bisa digunakan oleh kita JavaScript untuk memanggil eksternal API dari tempat lain. Bang, API apaan sih? Application Programming Interface. Jadi fetch ini sebenarnya bahasanya kan fetch API. Cuman kalau biar nggak pusing, fetch ini tuh adalah sebuah fungsi untuk memanggil API. Ya, HTTP, bla bla bla. Gitu. Oke? The fetch API use request and response object. Nah ini nih, provide interface fetching. It's more powerful and flexible replacement for XML HTTP request. Jadi ini lebih powerful daripada XML HTTP request. Oke? Stop pembahasannya, kita langsung pakai saja ya. Bagi teman-teman yang mau explore lebih dalam, bisa dibaca aja ya guys. Ini using fetch nih. Fetch, bla bla bla. Nah jadi kita tuh akan menggunakan fungsi fetch yang async await. Ya, async await itu ada asynchronous dan wait. Jadi sebenarnya gue tuh sharing kalian soal yang apa ya, banyak banget gitu malam ini langsung gitu. Jadi gue harap semoga tidak pusing pada kalian ya. Atau gue nggak usah ajarin async await dulu. Gue akan pakai promise aja. Jadi fetch ini, ya fetch ini teman-teman. Fetch ini kan adalah sebuah fungsi untuk memanggil API orang. Nah, kalau kita manggil server orang, itu nggak bisa langsung jadi. Nggak bisa langsung dapat datanya. Dia tuh akan nge-return namanya janji. Maksudnya apa bang? Kita coba aja. Berarti kita ambil dulu URL-nya. Ini URL-nya di sini ya. Cara penggunaannya langsung aja dimasukin ke dalam situ. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal pakai aja fetch. Masukin kayak gini. Oke. Kita coba masukin dalam sebuah variabel, misalnya result kayak gini, res ya. Habis itu kita console log res-nya. Oke. Kita refresh. Habis itu kita coba ambil data. Teman-teman lihat, promise pending. PROMIS ending. Bagi teman-teman yang nggak tahu, iya bawaan JS, Njay. Oh sorry, gue masuk ke pertanyaan dulu ya, ada yang menarik nih. Titik, kenapa harus pakai async await bang? Kalau bisa pakai then untuk promise-nya. Jadi sekarang tuh semua tuh mulai di-encourage atau diminta untuk menggunakan async await. Kenapa pakai async await? Karena lebih clean codingannya. Nanti gue tunjukin. Kalau mau pakai .then nggak apa-apa, tapi nanti tuh ada permasalahan namanya hell chaining. Jadi abis .then, .catch, .catch gitu. Nangkep ya? Nah, jadi itu yang membuat kenapa ada orang yang nggak pakai fetch, nggak pakai promise. Putri Johanna Lubis, bang, request bisa bang, boleh. Christophorus Davin, ada apa tuh dia tag aku? Oke, ngerti bang. Thank you. Oke, kita lanjut dulu. Bagi teman-teman yang ketinggalan, nih lihat, promise-nya pending ya. Oke. Promise-nya pending, jadi promise itu tuh janji. Bagi teman-teman yang suka janji, iya muka gue cenut-cenut. Bagi teman-teman yang suka bikin janji, pasti sudah pernah dan ngerti banget konsep ini gitu harusnya. Jadi janji itu bisa ada dua. Ditepati atau tidak ditepati. Gitu ya. Di reject atau di accept. Di reject atau di resolve bahasanya. Jadi janji mana yang akhirnya terpenuhi dan janji mana yang akhirnya tidak terpenuhi. Seperti misalnya kayak kamu bilang kita akan menikah di tua nanti. Nah, itu kan masih promise. Bisa aja gagal kan? Bisa aja yang lu yang cancel, lu yang melakukan perselingkuhan gitu kan. Itu bisa terjadi gitu. Nah, fetch itu promise itu kayak gitu. Dari bahasa Inggrisnya aja promise, janji. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan janji itu bisa ditepati atau enggak. Terlalu panjang gue ngomongnya enggak harusnya. Nah, biar gimana janji ini kita tahu ditepati atau enggak, ya teman-teman, kita tadi
kita akan pakai .then, sebuah fungsi .then kayak gini. Nah, .then kayak gini. Nah, .then ini adalah .then ini aduh, gua tuh ngomong apa sih? Jadi ada 3 nih, ada 2. .then ini kalau misalnya janji ini sudah terpenuhi, ya, rest. Sebenarnya gue tuh takut salah jelasin ya, tapi nah ini nih, sorry, .then itu adalah attach callback untuk resolusi and or rejection. Jadi .then ini untuk rejection, ditolak janjinya atau dipenuhi. Nah kalau catch itu tuh hanya untuk yang di reject. Nah bagi teman-teman kenapa kita harus pisahin catch sama then gini? Kenapa nggak satu aja .then? Up to you, bisa juga. Cuman bagi gua, secara pengkodingan maka bacanya lebih enak kalau ada .then .catch. Karena orang-orang biasanya sudah tahu .then ini untuk penghasil datanya. Sedangkan .catch itu tuh yang mengambil. Jadi, wah gagal nih API-nya, gua ambil nanti gua tampilkan sesuai yang gua mau. Kayak gitu. Nah, kita catch-nya konsolok dulu aja. Ini untuk mastiin aja bahwa wah ada error gitu. Kayak gini. .rest kita coba konsolok dalam kurung rest. Nah, harusnya hasilnya nanti kita refresh dulu. Kalau sudah jadi kita ambil data, masuk dan lihat teman-teman hasilnya. Hasilnya keluar. Ya. Teman-teman sudah berhasil mengambil data kayaknya nih, kita lihat dulu nih. Oh iya teman-teman lihat. Teman-teman sudah berhasil memanggil datanya. Memanggil API, sorry. Tapi kita belum berhasil mengambil data sepenuhnya. Maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat, ini masih, lihat, nggak ada datanya ya. Ini sama sekali susah banget dibaca. Nah makanya kalau biasanya .fetch itu kita ada 2, karena ini nih pakai fetch, hasilnya itu tuh, tipenya tuh adalah sebuah response. Nah response ini harus kita .then lagi. .then-nya kayak gimana? Setahu gua tuh kayak gini deh. Jadi kita harus ubah itu .rest itu, aduh. Jadi JSON. Kayak gini bukan ya? Gua agak lupa. Semoga bener deh. Ya. Kita coba ambil data. Cannot find read. Read. Oh, sorry. Bukan. Ini harusnya rest. Langsung di sini nggak sih? Reason.json. Kayak gini nih. Maaf. Gua sudah lama juga nggak pakai ini kayaknya. Oh, rest.json-nya ini nih. Gua ngerti. Sorry guys. Biasalah. Nah, rest.json-nya harus kita kirim lagi. Jadi rest.json ini, teman-teman lihat, ini promise. Gitu ya. Jadi rest ini kan response hasilnya. Nah, response ini tuh kalau kita mau pakai fungsi JSON itu promise. Jadi kalau promise kita harus ngapain? .then lagi. .then-nya misalnya yang ini data ya. Kita konsolok datanya. Nah, teman-teman lihat. Kita sudah mengambil semua datanya. Anti pattern kenapa harus di .json supaya bisa kita baca datanya. Nah, teman-teman lihat. Dengan hanya waktu hampir hanya 15 menit kali kita bareng ya. Kita sudah bisa konsolok. Eka Diamond Player ribet itu bang. Nanti ada cara lebih enaknya, sabar ya. Ini untuk semuanya. Oke? Jadi kalau teman-teman lihat, ada fetch, then-nya 2 kali. Kenapa then-nya 2 kali? Then pertama itu pas kita manggil API-nya. Ya. Manggil API-nya, ambil datanya sudah dapat dalam bentuk response. Habis itu rest-nya kita convert menjadi JSON. Nah, ini kita baca aja nih ya. Apa nih? Nah, rest.json itu tuh adalah metode dari request interface supaya mengembalikan data JSON-nya. Objek JSON-nya, sorry. Gitu. Ore. Wah, udah 100. Thank you banget everybody. Yang nggak mau ketinggalan live gue boleh di follow ya, boleh di like, boleh di share.
Kalian luar biasa, terima kasih ya. Fetch API pakai Axios lebih gampang bang, mata Mactron. Betul. Gua juga setuju bagi teman-teman yang pernah tahu ada namanya library untuk Fetch API pakai Axios lebih gampang. Tapi sekali lagi, nggak semua perusahaan itu boleh mempersilahkan langsung install library. Gitu ya. Sekali lagi, belajar basic itu nggak pernah salah. Belajar yang ribet kayak gini nggak akan pernah bikin kita jadi kurang pintar. Gitu. Gua aja tadi masih agak keliengan karena sudah lama nggak pakai fetch. Tapi sekali lagi, kita belajar bareng. Makanya gue bilang, kita tuh belajar bareng guys. Oke? Nah, teman-teman, datanya udah ada. Datanya udah ada. Nah, sekarang kita mau ngapain datanya? Cuman mau dikonsolok. Ya, suruh orang lain aja yang bikin web. Gitu ya. Ki, lebih bagus yang ribet baru ke mudah. Nice mindset, bro. Tapi, jangan gini ya. Misalnya, gua mau bikin UI kit sendiri ya. Kan lebih baik ribet daripada mudah. Nggak gitu, bos. Ngerti konsepnya ya? Ribet itu maksudnya belajar fundamental yang ribet ya. Bukan maksudnya kalau sudah ada UI kit yang bagus, lu bikin dari awal lagi, mungkin sama persis atau enggak. Nah, lu pakai aja punya orang gitu. Tapi sebelum pakai punya orang, kita ngerti dulu gimana cara kerjanya atau kita yang bikin gitu. Bagus nih, banyak teman-teman yang mungkin pemikirannya sama. Oke, Bang coba lihat HTML-nya. Ini HTML cuma ini aja sih. Bagi teman-teman mungkin yang kita kan lagi break bentar ya, gue sampai minum ya. Boleh di-share, boleh di-like biar makin rame ya. Gue tuh sebenarnya punya impian ya, followernya tuh 10.000. Itu doang impian gue. Gak tau lagi selanjutnya gimana. Rizkal, kenapa itu pakai fetch yang lain 11, kenapa nggak pakai Axios aja bang? Sekali lagi gue jelasin bagi teman-teman yang baru join, saya mau kasih tahu pakai HTML. Pakai HTML, pakai fetch. Maksudnya tab HTML-nya bang. Tab HTML? Bang, tahu VBot gak? Wah, kurang tahu. Gue pertama belajar database bikin di terminal, pas sudah paham, sekarang baru pakai PH. Nah, itu manusia biasa. Anda luar biasa, nggak manusia biasa itu. Sama, gue juga dulu pas kuliah nge-create database juga dari terminal ya. Sekarang pakai PHP, MyAdmin. Ya apa-apa, bang, semantik HTML penting kah? Penting. Penting banget. Mungkin gue akan bikin live itu terpisah. Mungkin minggu tuh gue akan live lagi, besok malam belum tahu, tapi kayaknya gue akan coba live satu sesi, yang dimana itu pembahasannya lebih advance ya. Karena kayaknya banyak teman-teman penonton tuh yang sudah ngoding gitu. Jadi kayaknya dirasa materi yang gue sharing itu terlalu sederhana bagi kalian. Tapi thank you loh masih nonton, dan meramaikan ini, dan kalau boleh share dan like. Bukan iMac forever, ini MacBook. Bang, live lu nge-lag. Live gue nge-lag ya guys? Ada channel YouTube? Belum ada nih. Nanti ya. Nanti gue bikin kayak. Oke, kalau udah, teman-teman, datanya sudah ada ya. Oke, everybody. Pegangan sama gue. Mungkin agak pusing. Nah, sekarang apa? Sekarang data ini kita akan masukkan ke dalam Cryptolist. Sekarang tolong bantu komen. Kira-kira, ini kan konsolok nih. Gue cabut nih. Nah, fungsi apa nih pengganti konsolok ini nih? Supaya datanya ada di Cryptolist. Ada, ayo gimana? Supaya datanya ada di Cryptolist, gue harus ganti apa nih? Di lines 13 nih konsolok ini gue harus ganti apa? Set Cryptolist. Wah. Bis badis. Kak, kok cakep banget sih? Bisa aja lu. Mau berapa lu? 5 juta? Nanti gue transfer kalau ada. Set Cryptolist, thank you banget teman-teman. Berarti Blair, Deoflix, Lin. Oh banyak banget, thank you banget. Ya, Bang belajar coding kripto gimana? Ini lagi belajar nih. Nah teman-teman, kita sudah set ya datanya. Jangan langsung ditampilin. Seperti kata gue, konsolok dulu. Ya, konsoloknya misalnya Cryptolist. Di sini Cryptolist ya. Oke, kita refresh dulu. Kita refresh dan kita trigger nih di sini ya. Ambil data ya. Nah, tadi kan datanya kosong nih. Setelah di set lihat datanya ada. Tapi kayaknya gue nggak mau datanya tuh
yang ini deh. Kayak cryptolistnya tuh isinya timestamp sama data. Berarti kita harus bersihin ya. Caranya gimana? Berarti coba kita ganti ini dengan misalnya JSON di sini. Bisa nggak ya? Nah, ini bisa. Jadi, sebenarnya jangan rest kali ya. Ini tuh... Ya nggak apa-apa lah. Sama-sama rest juga nggak apa-apa. Rest.data kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti kita hanya butuh datanya aja ya. Oke, kita akan ambil data. Course atau bootcamp ada di mana ya? Guys, jadi gue tuh sekarang lagi coba ngechat bootcamp di luar sana. Gue tuh lagi pengen bikin course gitu. Karena dari komen live tuh sering banget nanyain course bang, bikin course atau course-nya gimana enaknya. Nah, gue berharap adalah yang mau okein gue. Nanti kalau ada nanti gue share. Untuk bantu teman-teman juga belajar. Ya seharusnya tidak mahal ya. Karena kan, tapi nggak tahu lah bootcamp nih. Tapi kalau misalnya nanti gue punya course, ya, dan kalian pengen nanya-nanya, itu feel free banget di Discord gue. Tapi belum ada course gue. Gue nggak tahu kapan gitu, tapi gue usahain. Dubisq, teman aku mau ikut belajar, boleh nggak? Namanya Devin. Boleh, tapi kalau ada AI belakangnya suruh dia belajar artinya pertemanan ya. Gue rasa itu susah tuh cari datasetnya. Nah nih, data-data sudah ada guys. Jadi kita sudah punya semua data-data Bitcoin yang ada di dunia ini. 1% anjay, ini abang yang kocak. Bisa aja lu. Bang bikin tutor React. Ini bikin tutor nih. Ini lagi tutor. Nah, teman-teman, datanya udah ada. Datanya sudah kita konsolok. Berarti datanya sudah bisa kita gunakan untuk kita tampilkan. Oke? Caranya gimana? Kita akan bikin sebuah section. Section ini adalah sebuah elemen kontainer untuk menyimpan seluruh data-data, untuk menampilkan data-data yang kita punya tadi, gitu guys ya. Jadi section, kita masukin class name-nya main container. Nah, teman-teman gak usah pusing dulu, kita masukin dulu aja, kita tampilkan dulu aja satu-satu dengan UI yang sederhana. Ya, UI yang sederhana itu maksudnya apa? Kita tampilin dulu aja isi datanya yang title ya. Teman-teman lihat di sini ada apa nih? Ada ID, ada name. Berarti kita coba nampilin name dulu ya. Habis kita nampilin name, kita nanti nampilin simbol. Misal gitu. Oke. Berarti tadi apa nih? Namanya apa? Cryptolist. Cryptolist.map ya. Nah, .map ini adalah sebuah function array function untuk array, di mana kita bisa menampilkan satu persatu setiap elemen pada array tersebut, gitu ya. Item, habis itu kita return. Nah, returnnya apa? Gua mau di sini kita akan bikin sebuah elemen namanya artikel dengan class name-nya card. Nah, di dalam sini itu gua masukin P coba ya. P-nya itu adalah item dot apa? Tadi gua mau nampilin name, kira-kira item dot apa nih? Ini kan name nih. Ya, gua mau nampilin name ini ya. Item dot apa nih? Dubisq, kenapa nggak pakai for each? For each itu tidak membuat sebuah array baru. For each itu tuh hanya looping array-nya. Dan sedangkan kalau map itu kita membuat array baru atau secara nggak langsung kita tuh langsung menampilkan gitu ya. Nge-return yang baru. Ngapa sih ngomong? Nah, item.name. Missing key prop. Nah, teman-teman dia langsung nampilin error missing key prop. Jadi seluruhnya ya everybody, listen to me everybody ya, gitu ya. Itu tuh harus ada identifier uniknya. Berarti gua anggap ya ID-nya tuh sebagai identifier uniknya. Untuk apa? Sekali lagi, biar semua elemen-elemen yang di looping memiliki keunikan. Itu akan meningkatkan performance dari si React-nya. Wah, Deoflix, mantap. Kita lihat hasilnya. Jebret. Sudah tampil semua data-data daripada si Kindesgod. Halo. Data-data dari si mana nih? Si mana-mana. Data dari API. Oke? Tapi gue tuh baru sadar ya, API ini agak kurang menarik karena gue pikir ada fotonya. Ternyata saya salah ambil API. Tapi nggak apa-apa. Next-nya baru kita nanti manggil API yang bergambar. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja kok, sama persis kok. Wah, thank you banget 126 orang ya.
Tiba-tiba gue kebelet ke WC ya. Tapi tidak bisa ya, kalau saya diem pasti tiba-tiba sepi nih ya. Oke. Maca Love, Bang gimana menampilkan localhost di HP yang saya kirim ke WA? Karena saya tampilin hasil coding di HP. Kalau teman-teman mau menampilkan hasilnya di HP, teman-teman tuh harus jalanin ini nih. Ini gue nggak tahu ya itu case-nya apa, React kah, Fit kah, maksudnya itu Fit kah atau bukan. Nah nih, kalau teman-teman lihat di terminal gue, teman-teman tuh tinggal Yandev, abis itu expose. Yandev bukan sih? Yan start deh. Gue aja lupa. Kok Yannya nggak bisa? Oh, gue pakai npm, sorry. npm start expose ya. Atau npm dev. Kok gue lupa anjir? Hah? Gue pakai apa ini jalannya? Ini lihat so iya nih gue nih. Oh ya, pakai npm kok bener. Ini bener gak sih gue masuk? Bener. npm start. Missing script, did you mean one of these? Oh, npm run ya? Oh iya, maaf. npm run dev. Ini gak sih? Ah, bener. Sorry, ulang. Maaf. Mohon maaf, kan kalian suka kan kalau gue panik-panik gitu kan? npm run expose kayak gini. Harusnya bisa. Nah, nanti gimana caranya aksesnya? Nah, lu harus tahu IP laptop lu. 192.168.1 berapa gitu. Nanti masukin gitu. Gitu, guys. Sorry, bukan expose. Host, anjay. Kayak gini. Nah, nanti ada... Kok nggak keluar ya? Biasa tuh keluar. Coba gini. Nggak bisa, Dev. Ya, gitulah pokoknya. Kan kelihatan kan gue error. Malu tahu. Sorry ngupil. Oke, kita refresh dulu. Masih jalan nggak nih? Gue takut nggak jalan. Nah, teman-teman lihat. Kita sudah ambil data. Tapi kalau kalian menyadari sesuatu, ya, kalau kalian menyadari sesuatu nggak? Harusnya kalian sadar bahwa pada saat gue refresh dan gue ambil data, itu kayak ada sebuah delay yang dimana kita harus nunggu. Nah, disitulah titik letaknya gimana caranya kita nampilin loading. Nah, gimana caranya kita nampilin loading? Sesimpel kita bikin apa? State baru aja, guys. Is loading, set is loading. Gini. Dan use state-nya adalah false. Berarti ini adalah sebuah state yang bernilai apa? Boolean. Yeah. Boolean itu apa? True, false. Kayak cetekan lampu, hidup, mati. Kecuali lampu sekarang tuh yang bisa digerakin dari HP ya, itu nggak boolean ya, itu lampu keren. Kalau ini gue anggap lampu biasa. Ya. Lampu biasa kan adanya true dan false ya. Benar atau salah, hidup atau mati. Ya. Hidup atau mati gitu ya. Nah, cara penggunanya simpel guys. Kayak biasa, gue bilang React itu reaktif. Is loading, cryptolist adalah variabel yang reaktif. Di mana variabel itu berubah, maka akan men-trigger tampilan yang ada di web kamu. Gitu ya. Nah, jadi caranya tinggal kita set is loading dalam kurung true di sini. Oke? Nah, kalau sudah true, maka akan nampil tuh loading nanti. Nah, kalau sudah selesai kita manggil fetch-nya, kita akan matiin loadingnya. Caranya gimana? Bisa dimasukin dalam .den di sini, atau kita pakai satu lagi yang namanya finally. Aduh Bang, apa lagi nih? Aku pusing loh, gitu ya biasanya ya kepemikirannya. Tapi tenang teman-teman, sebenarnya simple. Ini adalah try catch finally ya. Ini namanya error handling ya. Jadi finally ini sebenarnya simpelnya adalah sebuah callback atau sebuah fungsi di mana mau dia gagal, mau dia sukses, mau dia masuk .den, mau dia masuk .catch, dia akan jalan. Begitu, ya. Gue kayak abis makan gula banyak banget deh, gerak-gerak sini sono mulu. Nah, gitu guys. Nah, sekarang kita sudah bisa nih bikin loading. Loadingnya true dan loadingnya false. Tinggal kita coba tampilkan. Maca Love, mohon maaf bang kalau saya pakainya HTML CSS bukan React. Santuy.
Tren alat rumah nggak sampai di mana, baby. Nah, kita akan coba tampilin nih. Jadi is loading. Nah, gini ya. Kalau loading dan, maka kita akan tampilkan sebuah tulisan berjudul loading. Nih. Kita coba refresh. Kita ambil data ya. Loading. Oke. Kalau teman-teman lihat, kita refresh lagi. Kita ambil data. Loading. Kalau kita ambil data lagi, tadi ada loadingnya. Harusnya kita kosongin dulu ya. Kita refresh lagi teman-teman. Kita ambil data loading. Nah teman-teman secara nggak langsung sudah bisa bikin website yang interaktif. Di mana teman-teman sudah memberikan user feedback pada saat harus menunggu apakah API itu berhasil atau enggak diambil datanya. Kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman mau menampilkan data lainnya lagi, ya kita konsolok dulu datanya ya. Gue tuh agak lupa. Nggak usah konsolok, kita baca dokumentasi aja. Ini dokumentasinya, dia bilang kita bisa nampilin apa nih? Market cap, volume USD, price USD, change percent 24 HR, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba yang lebih challenging. Challenging ya. Challenging. Ntar kita tampilin dulu satu-satu ya. Berarti kita akan bikin sebuah div dengan kelas name-nya. Gue mau kelas name-nya itu ada di CSS gue ya. Gue lupa. Oh nih, card title sama card price ya. Card title, title-nya adalah name ya. Aduh, gue kebelet banget lagi. Gawat. Ini card information. Habis itu P-nya tuh adalah kelas name-nya card title. Oke. Bawahnya itu adalah card price atau harga dari si pada kripto tersebut ya. Nah itu gue nggak tahu sebenarnya tuh harganya tuh kayak gimana sih. Harganya tuh yang mana ya sebenarnya? Ada yang tahu nggak sih? Gue kayak kurang ahli gitu. Makanya soal-soal banget gue nih. Market cap USD kali ya. Oh, price USD, sorry. Ada tulisan tuh price USD. Kayak gini bukan? Ah, itu price USD. Price USD, thank you. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Coba kita fetch. Nah, datanya sudah ketampil nih. Nama price USD. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang gua mau lebih menantangnya adalah kalau teman-teman lihat di sini tuh ada change percent 24 hour ya. Oke. Nah, gue mau kalau misalnya dia minus, dia akan coba bang tampilin logonya, koinnya juga. Nah ini datanya nggak ada guys, sorry nih gue kurang riset nih. Ternyata nggak ada datanya, fotonya, jadinya gue agak susah. Gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut, nah sekarang kita akan coba mencari, kita akan bikin apa nih? Maksudnya tuh kalau change percent 24 hour-nya merah, maka kita nampilin warna merah. Kalau tidak, kita tampilkan warna hijau. Topik MyID API JSON ambil dari mana nih? Dari sini, Docs CoinCap. Bisa teman-teman cari di public API di GitHub. Oke. Pelajaran apa nih Bang? Ini pelajaran soal manggil API dan kita tampilkan. Oke. Nah, kalau udah, ini kan udah nih div pp. Kalau udah kita akan coba tadi. Kita akan melakukan namanya conditional rendering. Apa itu Bang conditional rendering? Artinya adalah kalau misalnya nilainya minus, maka gua akan tampilin merah. Kalau minus, gua tampilin merah. Kalau plus, plusnya yang mana? Aduh, gua tuh ngomong apa sih? Nah, kalau volume nih, gua ulang ya. Volume USD, change persen 24 hour-nya itu minus, maka akan nampilin warna merah. Kalau dia tidak minus berarti plus atau di atas 0, maka jadinya hijau. DS, Bang, maaf telat. Weh, Rizky DS Dwijaya Sakti. Maaf telat. Oke, selamat datang. Kita lanjut. Don nggak Bang? Z. Don.
Ya, kalau kurang dari 0 red, Suguru Geto. Jago, Suguru Geto ini mah. Halo Bang, bahas apa nih? 19 kita lagi make React untuk memanggil data, membuat kripto, web kripto. Oke, berarti tadi sudah ngerti ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang akan ambil value-nya. Cons is negatif misalnya. Is negatif berarti kalau item dot apa ya tadi? Change apa tadi? Gue lupa lagi. Nih, change persen 24 hour ya. Change persen 24 hour itu apa ini kurang atau lebih? Oh ini nih. Kurang dari 0. Kayak gini ya. Oke. Kita konsolok dulu. Is negatif. Di sini. Oke. Semoga gue ngomongnya nggak terlalu cepet ya. Oke. Kita refresh. Jebret, jebret, jebret. Jebret, jebret, jebret. Kita ambil data. Loading. False, false, true, true, true. False, 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 true, true, true. False, false, false. True, true, true. False, 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 true, true, true. False, 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 true, true, true. Kalau teman-teman lihat ini nih, ada yang true, ada yang false ya. Berarti sesuai dengan dugaan kita, bahwa ada yang naik dan juga ada yang turun. Nah, karena kita sudah punya datanya nih, kita sudah punya data is negatif, maka kita bisa melakukan tadi, namanya styling, conditional styling. Jadi kita akan nge-style sesuai yang kita mau. Gitu ya. Nah, berarti kita coba bikin di sini P. Gak ada suara kah? Suaranya hilang kah, guys? Suaranya hilang kah? Aman ya? Lah, gak ada suara, aman ada. Cak mano ini? Oh, thank you ada ya. Jelas-jelas. Oh, siap. Internet lu Farhan. Farhan bohong. Ih, Farhan gak boleh, Farhan. Begitu sulit lupakan Farhan. Salah ya, Rehan. Uhuy. Dia conge. Weh, parah ya. Jangan dihina ya. Dia cuma ngomong, guys. Nah, teman-teman kan lihat. Di sini kan kita sudah bikin cashback batch. Ya. Berarti kita akan bikin. Ini bukan cashback, tapi naik tuh apa ya? Up lah. Up. Batch. Batch ya. Batch. Sama down ya. Kalau down ini gue mau warnanya merah ya guys ya. Merah ya. Ulangin bersama apa? Merah. Nah warna merahnya kita cari ya. Hex color warna merah yang romantis. Bikin jadi romantis. Waduh, bahas politik di komen. Ada, ngeri. Z, jangan ngomong Z. Ngeri Z. Oke, bercanda. Yuk lanjut. Nah, gue akan ambil bright red. Shine bright like a diamond ya guys ya. Gue lagi fokus berhenti emosi. Santai guys, di bulan puasa Ramadan ini kita harus melakukan hal baik. Nah, lihat teman-teman, ada up batch, sama down batch. Jadi ada yang naik kriptonya, ada juga yang turun, gitu ya. Gue kebelet kencing lagi. Tapi tidak boleh ya. Kalau orang-orang hilang nanti. Oke, kita akan masukkan di sini. Teman-teman bisa pakai class name. Nah, tapi class name-nya bukan string lagi sekarang. Class name-nya itu adalah sebuah logika pemrograman. Nah, kalau teman-teman tahu, ini kan namanya JSX. JSX itu apa? JSX itu adalah penggabung JavaScript XML, di mana HTML bisa menggunakan fiturnya JSX. Fiturnya JavaScript. Gak baik bang nahan kencing ya. Ya udah gua kencing dulu ya. Tolong jangan pergi ya guys. Gue pakai celana gitu. Gue matiin dulu mic-nya.
Sudah berapa orang yang hilang? Belum anjir. Bang, kok kursinya gerak sendiri? Loh, ini bentar, mic-nya belum pasang. Lama bet. Iya, cok. Iya, Bang. Apa tuh? Terima kasih Farhan sudah kasih kopi. Kursinya goyang. Kursinya gerak sendiri. Iya, memang. Karena apanya tuh? Bagian bawahnya tuh apa ya? Kayak goyang gitu, jadi gerak sendiri. Jangan nakut-nakutin gua belum nonton Ex Huma ya. Ya gua tahu itu gerak sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, sudah lega. Tadi kenapa muter ya? Ini gua tunjukin nih, guys. Memang dia muter, guys. Nih ya. Enggak muter ya? Ya udahlah ya. Seru banget. Pintu ke belakang buka sendiri, Bang. 360 derajat, Bang. Hantu itu, Bang. Ya udahlah ya. Temenin gue tidur lah kalau gitu. Anjing. Sorry, jangan ngomong kasar. Maaf TikTok. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi kan kita sudah dapat is negatif ya. Morning Pak dosen. Morning di. Ini kan is negatif ya. Is negatif. Zulpadi aja, makasih ya. Apa itu? Gue nggak nambah. Nah, kalau is negatif, nih teman-teman ya, lihat nih. Ini namanya ternary operator ya. Jadi cara bacanya, gue tulis dulu. ABC. Oke, bentar ya guys. Nih, bentar ya, bentar. Item.change. Oke. Nah, cara bacanya gimana? Ini adalah namanya ternary operator ya. Bentar, aduh TikTok ganggu deh. Oke, nah is negatif ini adalah nama ternary operator. Cara bacanya gimana? Jika is negatif bernilai true, maka yang jalan adalah yang sebelah kiri. Ya. Tapi kalau is negatif bernilai false, maka yang akan jalan adalah yang di sebelah kanan. Jadi ini yang true, ini yang false. Kalau nggak game mah Windows aja, setuju gue guru gitu. Oke lanjut, coba kita lihat hasilnya. Loh, kok keren? Oh bukan ya? Nah, coba teman-teman lihat. Kok ada yang minus tapi hijau? Nah, nangkap nggak? Kok yang hijau ini kok hijau ya? Tapi gini nggak hijau, gitu ya? Oke? Nah, kebalik Bang. Siapa yang jawab kebalik tadi? Hai! Betul sekali. Kebalik ya. Jadi kalau negatif ya down. Kalau positif mah swab test ya. Di rumah aja. Aduh. Itu COVID. Nah, merah semua. Bohong itu Timothy. Bercanda ya. Saya nggak mau sebut nama orang, cuman bercanda aja tadi. Nah, gini, rungkat Bang. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi dengan kita memanggil data dari service. Nah, gini teman-teman. Kalau di front end, sebenarnya mostly, hampir, tugas-tugas basic sederhananya tuh kayak gini. Ambil data, kita tampilkan loading, habis itu kita tampilkan data, itu sederhananya. Ya. Tapi nanti ada fungsionalitas misalnya diklik, di situ dan sebagainya, itu kan kemarin-kemarin kita sudah cover ya, kita sudah belajar bareng. Tapi yang malam ini yang pengen gue sampaikan adalah kita bisa manggil API,
kita bisa tampilkan dan kita tampilkan sesuai dengan yang kita mau. Misal kalau dia minus, merah. Kalau dia tidak minus atau nilainya di atas 0, maka hijau. Risman, kalau post data gimana bang? Nah itu nanti ya. Thank you teman-teman yang selalu kasih ide-ide ya. Kira-kira apalagi nextnya kayak tadi pakai Tailwind. Gua sudah ingat. Nanti gue sudah masukin juga dalam, tapi nggak prioritas gue. Post nanti juga akan ada. Sebenarnya nextnya habis live ini mungkin besok malam kalau gue sempet atau lusa. Itu tuh kita akan memanggil datanya secara otomatis gitu. Kalau sekarang kan harus nekan button ya. Nah, besok itu kita akan mengambil datanya secara otomatis. Jadi pada saat halamannya di load, kenapa nggak mau cas anjir? Kalau mau di load, kalau mau load, dia langsung gitu. Nah, baru ngecas. Pakai use effect, betul. Itu nanti pakai use effect. Tapi belum. Kita pelajarin dulu yang ini, baby. Sama sekali lagi, gue nggak bikin cakep-cakep tampilannya. Karena gue menyadari bahwa kalau live coding itu tuh, gue nggak bisa styling full sekeren biasa kita kerja. Gitu. Karena memang itu butuh waktu. Kadang gue juga nyoba-nyoba daripada teman-teman pusing lihat gue nyoba-nyoba. Lebih enak langsung lihat aja tampilan yang sudah gue bikin. Kalau teman-teman lihat ini merah semua ya sebenarnya. Gitu. Ini adalah hasilnya. Jadi dengan teman-teman bisa belajar web tuh sebenarnya kayak gini pun bisa banget. Maksudnya kayak kalian belajar sederhana aja manggil API nampilin kayak tadi itu sudah bisa. Suguru gitu kalau pakai if siananya bisa siananya. Siananya itu apa ya? Bagi teman-teman yang belum follow, boleh di-follow dulu ya. Di sananya. Oh, kalau pakai if di sananya, oh yang ini ya. Di sini pakai if ya. Gua rasa sih kayaknya nggak bisa ya. Gue juga nggak tahu sih. If. Apakah bisa? Iya nggak bisa. Harus ternary operator yang kayak tadi. If ini kan maksudnya? Atau gue yang salah? Bisa ya? If is negatif gitu? Nggak bisa. Bang, ini masih lama nggak? Tergantung ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi mah kelar dulu untuk hari ini. Belum. Masih dikit lagi. Gua mau kita akan mengganti codingan ini jadi lebih rapi. Nah, teman-teman yang belum follow, yang baru join, ini adalah tempat kita ngoding bar, ngobar ya. Dan kalau teman-teman mau follow YouTube gue, boleh banget ya, mumpung rame nih ya guys ya. Kalian bisa follow YouTube gue, ada di TikTok bio gue ya, ini. Oke? YouTube ini tugasnya apa? Gue akan upload video-video dari live streaming ya. Tapi gue harap bukan artinya kalian nggak mau nonton live gue, gitu ya. Ini hanya untuk reply saja ya. Dan lihat fotonya kayak foto orang di LinkedIn ya. Memang saya nih bukan content creator. Saya ini hanya Aji Mumpung. Sang pen-sharing anjay. Oke. Bang, webnya saya baru kuasai sebagian nanti cara koneksiin HP dan itu agar tampilan sama dibuka di W. Aduh, Macalov ini terlalu spesifik case-nya ya. Saya susah jelasinnya. Tapi intinya tuh, ya betul, pakai media query atau responsive unit dan flexbox. Bang, lihat ekstensinya. Ini belum selesai, Anjay. Nanti ya, kita selesaikan dulu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya kayak gini tuh sudah aman saja. Terkendali, tidak ada yang aneh-aneh. Semuanya juga aman ya. Tapi gue akan tunjukin teman-teman cara yang lebih enak ya. Gue akan komen di sini dan kita akan menggunakan async await. Async await ini apa? Async await ini adalah sebuah kita lihat aja langsung penjelasannya. Nggak bisa lagi. Jadi async await ini adalah sebuah cara kita. Jadi kan gini, JavaScript itu kan bekerja secara linear ya. Secara sinkronus. Jadi step by step, satu per satu itu secara sinkronus. JavaScript itu bekerja secara asinkronus. Maksudnya apa? Dia tuh nggak satu line, tapi satu line, habis itu satu line lagi jalan, jalan, asinkronus. Jadi berjalan secara berbarengan lah, asinkronus gitu.
Nah, kita akan bikin codingannya dari sinkronus. Maksudnya sinkronus adalah, jadi gue mau pastiin bahwa hasil fetch datanya itu harus ada dulu, baru kita set ke cryptolistnya. Gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal teman-teman tambahin di sini asing, di functionnya asing, habis itu kita tinggal tambahin await gitu. Misalnya is loading false. Nah, kalau kayak setter gini, set is loading, set cryptolist, nggak usah ditambahin await. Gitu. Nah, kalau udah tinggal kita cons. Misalnya res di sini. Res sama dengan fetch. Fetch-nya apa tadi? Nah, di sini kan fetch-nya ini. Dalam kurung. Habis itu nanti kita akan langsung set di sini. Cryptolist dalam kurung. Hasilnya nih. Cons misalnya. Data sama dengan res.json. Res.json. Habis itu kita set cryptolist dalam kurung data di sini. Habis itu jangan lupa set is loading-nya dibikin false. Atasnya true, sorry. Ada grup nggak sih Bang? Z-Nation ada di Discord. Kok ture sih? True. Ini ya. Nih kalau udah coba kita refresh, kita inspect elemen, kita ambil data, jebret. Res.json is not function. Coba teman-teman lihat. Ada yang salah nggak nih? Await-nya, betul. Tadi kan gue bilang, asing await. Asingnya kita sudah pasang. Await-nya jangan lupa guys. Await-nya kita pasang di sini. Res.json juga await-nya kita pasang di sini. Nanti hasilnya sama aja. Crypto.listMap is not a function nih. Oke, berarti ada yang salah nih. Coba kita console log dulu ya. Console log data. Oke. Kita refresh. Kita ambil data. Mana kita lihat. Console log data. Oh, ternyata di dalam data ada data lagi. Oke. Di dalam data ada data lagi. Nah, teman-teman kalau lihat di sini nih. Kan tadi merah meledak nih webnya. Nah, biar cakep kayak gini. Teman-teman harus pakai tanda tanya di cryptolist map. Itu maksudnya apa? Jadi kalau dia nggak ada ya udah, jangan bikin websitenya rusak gitu. Misalnya ambil data, tetap rusak ya. Oh karena datanya, itulah gitu. Bukan API-nya down, pakai tanda tanya bener. Tapi tadi salah, gua tuh nge-assign sebuah data yang salah. Kalau teman-teman lihat sebenarnya, nih, di dalam data ada data. Jadi yang tadi gua set itu adalah objeknya, objek data. Sedangkan yang gua mau ambil datanya adalah array-nya tanpa ada key data. Gitu. Nangkep gak ya? Ini kan sebelumnya kan data kita nih ini isinya nih 01 sampai bla bla bla. Nah, sedangkan yang tadi gua simpen datanya itu adalah data dot isi array-array-nya, guys. Gitu. Nah, kenapa tadi dibilang map is not a function? Karena cryptolist itu bukan array. Tapi cryptolist itu adalah sebuah objek. Oke, kayaknya masih agak bingung ya. Udah, kita segini aja nih. Kita console log, kita bisa nggak kayak gini? Type of data. Kita refresh bisa nggak ya? Nah, teman-teman lihat. Ini objek. Oke? Ini objek. Ya. Objek. .map itu untuk tipe data apa? Array ya. Oke, sekali lagi. Ini tipe datanya objek. Sedangkan map itu untuk tipe data array. Nah, kenapa dia bilang is not a function? Karena di objek nggak ada namanya .map gitu. Aduh. Adanya di array. Nah, gimana supaya kita bisa ngeset data ini? Ya, tinggal kita ambil kayak gimana? Data.data. Kalau kita refresh, kita ambil data, datanya nampil. Selesai deh. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, ini gue hapus codingannya, berarti ini sudah nggak relevan. Kalau teman-teman lihat, ada yang bisa dibenerin nggak? Ada yang bisa diperbagus nggak codingannya? Ada yang teman-teman rasa kayaknya, kok ada pengulangan ya? Kok ada data.data gitu? Iya nggak sih? Kok ada data.data? Kenapa nggak data aja? Kenapa nggak gua mau biar codingannya rapi, ya udah data aja, nggak usah data.data. Nah,
Ada namanya, konsepnya itu namanya destruktor. Ya. Jadi objek ini bisa kita destruct dan kita ambil datanya. Betul, Mikanskui, const data. Ini namanya destruktor dalam JavaScript. Kalau teman-teman biasa menggunakan ini, bisa dibilang teman-teman itu adalah salah satu developer JavaScript yang sudah cukup agak pro lah. Karena tahu bahwa ada namanya destruktor. Destruktor itu simpelnya adalah objek punya key apa, ya kita destruct. Jadi kita nggak usah bikin lagi data.data. Jadi langsung kita akses isi daripada respond.json. Hasilnya gimana? Mulai kering tenggorokan gue, ambil data, tampil datanya. Jadi kita nggak usah data.data sekarang. Dengan async await, teman-teman lihat nggak tadi? Codingannya berapa banyak tuh yang fetch? Yang promise? Panjang. Dengan async await, cuman hitungannya 4 nih. Dan lebih rapi. Gitu. Nah, atau bisa juga const data. Nah, itu juga bisa Irfan. Itu namanya alias ya di objek. Zulpadi ngangong di mana Zulpadi? Mungkin bagi teman-teman yang awal agak merasa waduh anjir susah banget ngoding gitu. Tapi please dipelajarin aja lagi terus. Karena ini bukan semalam jadi ngerti sih. Settle bro, ada tips buat C-Labs bootcamp kah? Gue nggak pernah masuk sono ya. Tapi kalau bootcamp gue expect itu pasti berat, keras, pusing. Jadi gue harap lu komit aja sih. Dan belajar terus. Kayaknya tuh bootcamp tuh belajar ya. Mau lihat fetch on render tanpa use effect bang? Maksudnya gimana nih? Maksudnya rendernya langsung mau lihat fetch on render pas lagi rendering gitu. QQ, paham gue bang, enak sih pembahasan. Wah, thank you banget. Wah. Tesnya DSA, lead code easy sama medium. Itu bootcamp ngetes make lead code, abis itu expect semuanya bener atau gede benernya gitu. Anjir, bootcampnya nyari orang jenius ya. Bukannya bootcamp untuk bikin orang jenius ya. Entah kenapa gue pengen belajar React, tapi kebiasaan pakai JS biasa jadi lebih ngangkep view anjir. Oh ya udah nggak apa-apa view dulu. Bootcamp Genius. Bang, live-nya tiap hari kah? Enggak, ini jarang-jarang gue live. Maksudnya agak jarang. Tapi sebenarnya gue pengennya sih lebih teratur ya. Cuman banyaklah satu dan lain hal kerjaan. Oke. Kalau udah, itu memang buat pool mereka mas. Kata, oh jadi bootcamp itu tuh untuk pool talent mereka ya? Gue baru tahu. Ih, Oreo ini kayak jago ya. Oke, nah sebelum ini belum selesai guys. Kita akan tambahin pengaman di sini ya. Tapi bukan pengaman yang itu ya. Kita tambahin namanya error handler try catch ya. Jadi kita akan pastikan bahwa errornya itu terdefine ya. Gini nih, kayak gini. Oke? Tetap ada try catch finally. Jadi kalau pakai async await, jangan pernah sekali kalian tidak menggunakan try catch. Karena kan sudah nggak ada dot catch kan, makanya try catch. Gitu. Bagi teman-teman yang mau lihat codingannya, boleh silahkan di sini. Sambil gue nanya-nanya, gue jawab. Lag ya? Nge-lag ya? Masih nge-lag kah? Hujung kalau memang bisa bagi teman-teman. Boleh di follow ya gue biar nggak ketinggalan kontennya. Makasih sudah share-share ya. Thank you banget. Kalian luar biasa. Setelah tahu TS enakan daripada JS. Memang sebenarnya menurut gue TS itu tuh agak pusing tahu anjir. Gue ngerasa TS tuh kalau lu sudah masuk ke dalam generic type ya. Apalagi type yang dynamic gitu ya. Wah itu tuh agak PR tuh. Gue masih belajar terus sampai sekarang masih belum jago-jago dah. Sampai hatam ngoding berapa tahun bang, kata Rivaldi. Wah itu mah gak akan pernah. Selalu belajar dan selalu berubah. Spill portofolionya mas, bisa langsung lihat di LinkedIn gue, Ruli Saputra ya guys ya. Masih nge-lag kah?
Oh ya, Mikensku yang sekarang kan fetch on click bang, mau yang langsung render itu nanti besok ya. Kalau Sabtu gua tidak pulang malam, nah nanti gua akan tunjukin. Lip aman lip. Kalau mau lihat roadmap software engine di mana bang? Di roadmap.sh, ada di konten gua roadmap.sh. Ini Jasonnya. Bedah programnya bang. Bedah program apa tuh, Ubi? Jeruk purut, code-nya dimasukin ke GitHub kah? Gua akan masukin ke dalam Discord. Gak gua push ke GitHub. Kel, bang, GraphQL atau REST API? Gue lebih suka REST API. Zulpadi, bang, ngoding pemula banget, rekomend pakai apa ya? Saya targetnya cyber sih. Kalau cyber kayaknya ya butuh belajar web sih. HTML, CSS, JavaScript sederhana dulu aja. Jangan masuk ke React dulu, nanti pusing. Program yang gue buat, yang ini, yang manggil API ini. DS-nya apa bang? Data structure-nya array of object. DS tuh data structure atau Discord ya? Oh Discord ya? Discord-nya ada di bio. Sorry, Discord-nya ada di bio. Di bio TikTok. Ya, gue pikir DS data structure, sorry. Bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan, boleh di-follow dulu ya. Kal, bang belajar dari fundamental atau based on project? Based on project, biar gue bisa belajar fundamental. Karena kalau teman-teman belajar fundamental terus, percayalah, kalau gue itu kadang gampang bosen. Ini kapan pakainya ya gitu. Jadi kalau gue biasa tuker-tuker tuh, belajar fundamental gue cobain di project gitu. Pejabat TikTok, serem nih. Aneh udah join Discord, thank you, mantap. Semoga bermanfaat nanti. Oh perginya ke web ya bang, saya baru aja masuk ke jaringan. Web tuh kayaknya harus deh. Kalau cyber tuh kan, setahu gue kan dia akan ngecek vulnerability kan. Maksudnya keamanan webnya juga kan. Ya itu berarti harus tahu juga. Mentor teruji Abang Ruli nih. Ini siapa ini? Cookies ini. Dimas bang bisa cari tahu jawaban soal di Google Form? Saya kurang tahu gimana tuh caranya. IC makasih bang. Ruf, main kripto juga bang? Tidak. Saya pernah beli Luna, tapi yang Rp1 doang. Habis itu kemarin kan naik banget. Habis itu kan gue kayak serakah gitu ya. Kayak anjir ini kalau sampai Rp10 nih gue jadi miliarder kali. Atau jadi 1.000. Hancur lagi harganya. Anjir lah. Satu grup kok kita. Hah? Siapa ya namanya? Kasih inisial dong. Sama bang, gue korban kripto. Iya. Gue tuh nggak tahu ya kripto tuh bakal maju atau nggak. Bagi teman-teman ya boleh silakan komen. Gue kurang ngerti ya. Main koin berkasus ya iya. Menurut lu susah Java atau PHP bang? Ubi. Menurut gue Java sih. Lead Altera. Widih. Ngeri loh. Anjir, Lead Altera. Bagi teman-teman yang nggak tahu Altera itu apa, Altera Academy itu bootcamp gitu. Dan gue pernah jadi mentor di kampus Merdeka gitu. Ini dong, undang gue jadi, ini dong, isi workshop dong, Altera please. Gue pengen isi workshop gitu loh, online. Nah, itu kalian boleh ikut. Pasti gue pembahasannya jauh lebih beda sih. Lagi ngapain bang? Ini lagi ngobrol-ngobrol santai aja nih, karena pembahasan codingannya udah selesai. Bang, bikin fitur search sudah ada. Ada di YouTube gue. Susahnya di Java itu bagian mana bang? Menurut gue susahnya di Java tuh, jadi kan kalau Java, gue nggak tahu PHP, gue agak lupa. Tapi kalau Java tuh kan struktur datanya nggak cuman objek gitu, tapi ada weak map, ada weak map, ada apa lagi ya? Ada bukan hash map biasa, weak map, ada map apa gitu. Jadi struktur datanya lebih variatif gitu. Jadi menurut gue agak lebih susah dan lebih menantang aja sih. Dan juga kan bahasanya tuh kan kayak heavy banget di type dan kelas OOP kan. Jadi harus bikin kelas, ini itu. Nah, PHP gue nggak tahu apakah harus. Jelasin load balancer bang. Aduh, panjang kali tuh bang. Oh, CryptoWave. Wih, dikasih duit gue oleh CryptoWave. Lagi dong. Itu bikin project apaan bang? Ini kita lagi coba make React Basic untuk manggil data cryptocurrency. Bagi teman-teman yang belum follow, boleh di follow dulu biar nggak ketinggalan. Gue pengen follower gue 5.000. Thank you. Pejabat TikTok PHP asik sih, mirip-mirip JavaScript. Ya, ada beberapa yang merasa PHP juga asik. Dan nggak apa-apa ya kalau kalian belajar PHP ya guys ya. Kalau kalian belajarnya berdasarkan orang-orang yang ngomong di Twitter sampai kapan? Kalau mau ya belajar aja. Kalau backend tuh memang harus, bukan harus sih. Sekarang tuh kayaknya memang coba belajar banyak bahasa aja. Tapi sekali lagi fondasinya harus tetap ada ya. Logic itu paling penting guys.
Kalau lu bisa bahasa PHP tapi lu nggak bisa bikin fitur dengan logic yang kompleks, untuk apa bahasa itu kan? PHP bukan teknologi, no offense. Anda sudah offense itu. Jangan marah yang lainnya, guys ya. Ruf, Bang bisa joki tugas Flutter sama Laravel? Aduh, mohon maaf. Saya lagi ada project lain. Bang, gue intern BE kampus Merdeka. Baru masuk udah dikasih kerjaan story yang poinnya 8, puyeng. Keren, gila. Pertama, gue nggak tahu itu pemilihannya gimana. Kalau misalnya dipilih oleh lead lu langsung ke elu, berarti dia percaya banget sama lu. Dan itu bisa jadi kesempatan lu untuk berkembang. Itu keren sih. Semangat ya. Lin, Bang, buat latihan satu project ngambil data lebih dari satu API apa nggak apa-apa? Satu API ini API yang berbeda ya, nggak apa-apa kok. Oh ya, abang kan software engineer kali ya. Kalau abang ini software aja, berarti gua nih benda mati ya guys ya, Zulpadi. Gimana pendapat abang tentang winter itu? Kepo saya. Jadi kan tech winter itu setahu gue ya, sekali lagi belum tentu benar 100%, tapi pengertian tech winter yang gua nangkap adalah di saat perusahaan-perusahaan tech itu tuh mulai tidak bakar duit kayaknya. Mulai banyak PHK, layoff, mulai ngurang-ngurangin ngurang-ngurangin benefit, ngurang-ngurangin ini itu, dan itu terjadi karena ada yang bilang investornya nggak mau kasih duit lagi, nggak mau bakar-bakar duit. Jadi sebenarnya tech winter tuh terjadi karena dulu itu tuh kan software engineer tuh dikit, jadi saling hijack, tau gue, kayak saling hijack gitu loh, kayak gue mau cari software engineer aja susah gitu, jadi gue akan approach yang lain ya. Kalau gue misal nih, gue ditawarin kerja, sebenarnya gue nggak mau pengen pindah-pindah banget, tapi kalau dia nawarin gue naik 50%, ya gue ambil. Nah kan perusahaan kan kalau sudah sesuai kontrak gajinya segitu terus kan. Jeder pada saat setelah pandemi katanya kan, habis itu ternyata tuh pasar melesu ya atau apa gitu, terjadilah tech winter. Nah itu kan background. Tapi kalau gue, nah itu Cookies ngomong tuh, gue setuju banget. Tapi percaya guys, selama skill dan personal branding kita bagus, ada aja kok yang nawarin. Gue setuju banget. Nah, sebenarnya balik lagi, mau tech sewinter apapun, sampai kalau perlu storm ya, badai sekalipun ya, tech badai gitu ya. Ya udah gitu. Tapi kan skill kalian tetap ada. Cuma yang membedakan lu dengan yang lain adalah pertama, apakah lu sesuka itu ya dengan codingan ini, belajar ngoding. Dengan Anda suka berarti kan Anda akan ngulik-ngulik terus, belajar terus. Itu gue memang ada orang lain. Gue ada orang lain di sini, gak gue sendiri. Itu memang. Ada aja kok yang nawarin. Misalnya kayak teman-teman mulai bikin konten yang berfaedah ya di LinkedIn. Gue yakin ada aja yang approach. Kalau gue sih ada beberapa yang approach. Gitu. Tapi sekali lagi teman-teman jangan mau jadi software engineer karena ngejar gaji 2 digit. Percayalah itu akan mengecewakan kalian. Duit itu tuh akan selalu mengecewakan kalau menurut gue. Sejauh ini ya, karena gue gak banyak duit aja sih. Mungkin kalau kayak Timothy gitu merasa duit tidak akan mengecewakan dia. Nah kalau gue tuh mungkin memang tidak banyak aja duitnya. Jadi kadang sering dikecewakan dengan duit. Jadi jangan punya alasan, kalau menurut gue alasan utamanya adalah uang. Tapi alasannya adalah kenapa lu mau belajar software engineer ini gitu. Itu yang membuat lu akan lari terus, yang membuat lu akan selalu menjadi seorang pelari maraton di dunia IT gitu. Dan sekali lagi, sharing tuh nggak harus lu jago. Kayak gue nggak jago-jago amat sebenarnya. Maksudnya banyak lebih jago, mungkin yang Cookies ini lebih jago daripada gue. Atau yang sebelumnya ada Dem, sang pengejar Eskom, atau Muka Lu Berpotensi mungkin jago, Seattle mungkin lebih jago daripada gue. Siapa lagi tadi yang sering jawab ya? Gue lupa lagi. Itu yang gue inget, sorry. Atau siapapun lah. Cookies siapa bang? Gue juga. Dia yang sebut lead Altera, tapi dia nggak sebut namanya. Kan gue takut berspekulasi. Klux misalnya. Gitu kan sering jawab juga atau ngerti gitu. Mungkin mereka lebih jago gitu. Cuman gue cuma nekat aja sharing. Nah sekali lagi. Gue sharing karena gue suka gitu. Dan ya mana tahu dari live TikTok ini gue ketemu opportunity baru, mungkin dapat kerjaan baru, atau kenal dengan kalian teman-teman online yang hebat ini di Discord kita ngobrol gitu. So jadi menurut gue sudahlah kita bukan lupakan ya Discord lagi. Tech winter ini akan terjadi lah guys. Ini nih kayak normalisasi pasar. Ini akan terjadi dan ini sudah menjadi normal gitu.
Sedih sih memang. Kayak gue dulu juga berharap kayak gajinya 25 juta kali ya gitu. Cuman ya udah gitu. Oh kelompok. Aduh banyak. Siapa ya? Gue harus tahu nama lu. Nantilah ya. Kak Rul, apa nggak pusing lihat codingan? Melvin, gue pernah sejauh ini ya, gue bukannya peres ya. Gue sejauh ini belum pernah sampai pengen muntah lihat codingan. Pusing sih sering, tapi kalau muntah sih nggak pernah. Sejauh ini belum merasa kayak burnout banget ngoding itu belum. Dan itu kayaknya memang gue suka sih. Tapi sekali lagi suka tuh nggak harus jago sih kalau menurut gue. Sejauh ini udah ada yang approach dari TikTok belum bang? Ada sih yang approach, satu lah. Tapi nggak apa-apa, dia cuma minta CV gitu. Karena udah cinta makanya belum burning kali. Iya bisa jadi gitu. Tapi pasti suatu saat gue juga akan burn out lah gitu kan, namanya juga manusia ya. Makanya gue kadang live kayak gini, ketemu kalian, gue sharing gitu kan. Itu sebenarnya tuh, kalian tuh membuat gue nggak burn out gitu. Karena sharing-sharing kayak gini tuh bukan sederhana sih, cuman gue rasa membantu banyak orang lah. Kan ngoding kan tujuannya membantu banyak orang gak sih? Nah itu bang, bahas local storage. Kenapa bahasnya teknis ya? Kita boleh ngobrol santai aja gak sampai jam 9.50 lah. Itu pakai apa bang? Ini pakai React, VS Code. Baga, lanjut bang live coding. Gue akan stop live codingnya tuh biasa selalu sejam. Mungkin kalau teman-teman lihat content creator lain bisa, nggak tahu ya, content creator lain tuh ngajarin juga nggak sih ngodingnya atau cuman layarnya doang gitu, dijelasin gitu nggak? Karena kalau sharing atau ngajar kayak gini, tanda kutip ngajar, itu tuh nggak bisa lebih dari sejam. Kita tuh biasa fokusnya tuh nggak lebih dari sejam. Susah. 15 menit aja bisa hilang. Daudi bang, tips yang mentok malas belajar apa? Cari tahu alasan Anda untuk belajar. Kalau gue sih, alasan tuh bisa banyak ya. Misalnya lu pengen bikin website untuk rumah makan keluarga lu mau bikin website untuk nembak cewek lu. By the way, gue nembak cewek pakai web. Nerd banget gak sih? Maksudnya kayak, ya itu, harus punya alasannya. Kalau males sih, gue juga sebenarnya males ya, pengennya main game. Megatron alasannya biar bisa beli Lambo bang. Boleh, Lambo. Fair, lihatin bang, nanti codingannya tak share di Discord. Sniper Hunter, woi, apa woi? Zulpaidi, mantap, thank you guys. BTW katanya programmer sekarang switch karir ke ternak lele bang. Ada sih, ada bukunya sekarang. Tapi kenapa nggak ternak ayam? Mabar, itu ngajak mabar, boleh lah main sekali-sekali ya. Entry level web dev gaji di berapa bang? Nah bisa cari di Glassdoor. Gua nggak bisa spill pasti karena kan gue bukan HR-nya. Petrus, bang, kenapa backend dev kurang famous orang-orangnya? Kayaknya content creator banyakan front end. Petrus, menurut gue tuh masih React bang ya, Luffy. Luffy baru join nih, sudah lama nggak lihat. Petrus, kenapa backend itu nggak sharing? Menurut gue ada kok. Bukan backend malahan di atas backend itu apa ya? Technical architect gitu loh, yang sering sharing gimana cara bikin ini, mulai cara gini. Jadi memang jarang aja. Dan case tau gue tuh creator yang sharing sesuatu tuh agak jarang ya di TikTok ya. Maksud gue ada lihat beberapa aja, nggak terlalu banyak. Tapi ternyata lumayan juga. Karena terminal bang, tampilannya jadi kurang view-nya. Bisa. Bang, DC sepi bener Luffy. Lu kemana aja Luffy? Lu lihat homework help tuh. Mulai kapan main kripto bang? Wah dulu pas nyoba-nyoba. Sekarang nggak lagi. API Next bang, masukinnya gimana buat movie gitu, gue masih bingung. Wah nanti ya. Gue junior web digaji 2,5 worth it nggak bang? Boost. Nah gue nggak tahu kerjaannya, tapi menurut gue semua pekerjaan IT di bawah UMR dari sebuah kota, gue nggak tahu deh itu di bawah UMR atau enggak, itu sebuah penghinaan bagi gue. Jadi, kalau 2,5 gue nggak tahu lu tinggal di mana. Kalau tinggal di Jogja mungkin ke cover lah hidupnya. Tergantung tas, biasanya gitu crud aja bang, bisa on. Bang ini API kah? Iya nih, gue di Ponti 1,8 juta full stack. Ngeri-ngeri ya. Harga-harganya. Medan bang, umur UMR 3,1.
Semua bisa sampai 3,1 tahu. Ngoding kan bukannya hal yang mudah juga ya, bukan artinya kerjaan lain tuh gampang banget. Yeah. Tapi kan ngoding tuh kan generate duit ya. Ubi, Bang lama ngerjain project berapa jam Bang? Paling lama sehari bisa 12 jam, 13, 15 jam, pulang kerja ngoding lagi. Gua hitung live TikTok sebagai ngoding ya. Jadi gua nggak tahu sudah berapa lama itu. Programmer zaman now, Mas Eko, tech arsitek yang lu maksud Bang. Kayaknya gua nggak tahu orang itu, tapi kayaknya itu juga termasuk yang jago kayaknya. Tapi gua lihat kayak Alex Yu, Narsyal Ahmad gitu. Orang-orang luar tuh, wah keren-keren banget pemikirannya. Gue pun kadang anjay lah. Jago-jago banget anjir, maksud gue. Lu kerja full time di perusahaan atau freelance Bang? Gue full time di perusahaan tapi kadang ngambil project freelance. Agus Ibaikati, programmer zaman now kebanyakan teori Bang. Fundamental sih sebenarnya. Gue juga setuju. Gue gak pernah nonton tapi videonya. Cuman gue sih rasa metode pembelajaran Gen Z kayak kita ini, itu tuh harus di hybrid gitu. Teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek. Karena kita tuh susah, fokus span-nya tuh kecil. Itu yang perlu kita harus akui ya. Bahwa kita tuh susah fokus stay banget di sebuah layar gitu, lama itu susah. Makanya kita harus agak ngakalin dikit otak ya. Supaya dia fokus. Bang Ruli, lu harus nonton The Pre-Megan. Pre-Megan ini apa ya guys ya, kita buka The Pre-Megan ini. Oh ini video apa ya nih? Wah ini pasti content creator IT ya. Oh, boleh nih nanti nonton. Bang ngambil freelance enaknya bikin sendiri nyari lewat FB atau lewat Fiverr. Gua pakai Upwork walaupun kayaknya belum dapet ya. Fastwork juga bisa. Dia tuh full stack Netflix, anjir. Jago banget dong ini. Kayaknya mukanya juga lucu lagi, berkumis gini. Oh, nice. You have been fired, anjir. Hah, dia di-fired? Pernah freelance? Pernah, tapi sudah lama enggak. Abis lebaran mau run. Dia jelasin gimana pas masuk Netflix. Oh. Mirip Ferdi Mercury. Yoi, bos. Agus Ibaikati. Sebentar lagi saya akan menyelesaikan live ini ya, karena saya mau bukan ngoding, saya mau main game. Dan thank you banget teman-teman 64 orang yang masih stay di sini ya. Seperti biasa, saya sangat bersyukur punya kalian di sini ya di live TikTok ini yang sudah follow. Sangat terharu ya. Apalagi yang selalu nontonin gue. Thank you banget. Dan sekali lagi besok malam kemungkinan gue akan live dan agak malam supaya kalian nongkrong dulu kali. Gue juga nongkrong, habis itu pulangnya kita ngoding kalau masih sempet. Tapi nextnya tuh kita akan manggil API lain dan langsung ditampilin tanpa di-trigger dari button. Maaf telat, gak usah maaf kalau telat join mah. Santai aja di live TikTok gue, malam mingguan dulu gak sih ya. Agus Ibaikati lah, gue baru masuk Bang, ulang lagi. Weh, tenggorokan gue sudah mau meledak anjay. Itu aja sih ya. Bagi teman-teman yang belum follow YouTube gue, boleh follow. Nanti rekamannya akan gue share di sini. Join Discord kalau mau ngobrol, karena teman-teman yang lain sudah mulai sudah mulai start ngobrol gitu. Jangan lupa absen. Bang DC ramein dong. Luffy, lu lihat di homework itu sudah banyak yang chat. Lu lihat Discord mana Luffy? Ya tapi nggak bisa yang rame-rame banget lah. Kan yang lain juga ada kerjaan. Kurang ramai apa? Kata Fer. Valhalla, link DC di mana? Di bio TikTok. Udah lumayan itu. Kalau mau ramein ya lu ramein juga kalau kasih topik-topik. Kita ngobrol santai aja di sana. Oke? Sampai jumpa sekali lagi, kita ketemu besok. Main game apa, Bang? Gua mau main Persona 5 Royal. Main game Wibu. Oke, sekali lagi thank you banget semuanya. Stay healthy, besok gua akan live. Tapi tergantung kalau pada tidak bisa ya mungkin gua nggak live besok. Oke? Thank you semuanya. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa ngoding ya guys ya. Bye.